Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil alil ajim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa satu akun yang judulnya ini Subhat UAS menuduh Bilal melakukan bid'ah. Ini garis lurus Ustadz Farhan, Abu F dan Abu Rayyan TV. Ini akun yang membuat video ini adalah Abu Rayyan TV. Dari judul ini, artinya ini berbicara dalam konteks ajaran Islam, di dalam ajaran Islam. Artinya di sini intern umat Islam itu sendiri yang berbicara gitu loh. Konteks ini bisa dijadikan bahasan ilmu, bisa juga bahasan untuk mencari pembenaran gitu loh. Jadi ya ujung-ujungnya pasti ada yang sesuatu yang menjadi sedikit negatif aja gitu loh. Itu yang perlu saya sampaikan untuk memaknai dari video ini gitu loh. Dalam hal ini saya sih sebenarnya sebagai seorang muslim hal ini nggak terlalu fokus, nggak terlalu memperhatikan ini, karena masih banyak daripada hal-hal seperti ini, video-video seperti ini, masih banyak video-video dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang tujuannya memurtadkan umat Islam, yang tujuannya banyak sekali menyerang ajaran Islam itu sendiri. Mereka berusaha sekali setiap hari memurtadkan umat Islam. Nah, banyak sekali akun yang seperti itu, dan video saya tuh ratusan untuk membantah hal itu, untuk mengkonter dan menjawab sesuai ajaran Islam. Saya kira saudara-saudaraku ya, mana baiknya hal itu kita alihkan daripada membahas hal-hal yang seperti ini. Mending curahkan kemampuan Anda, keilmuan Anda untuk membentengi diri dan umat Islam itu sendiri dari serangan-serangan akun-akun yang sangat banyak sekali memurtadkan umat Islam gitu loh. Daripada membahas hal-hal yang seperti ini. Memang hal ini penting juga hal seperti ini. Tapi sebagai wawasan cakrawala dari akun saya ini, saya hanya memotivasi saudara-saudaraku sekalian, akun-akun mukmin, akun-akun orang Islam banyak sekali bertebaran di luar. Akun-akun orang kafir, orang fasik itu mereka sangat kencang sekali untuk memurtadkan umat Islam, khususnya di Indonesia gitu loh. Kira-kira lebih berfaedah mana daripada membahas yang hal-hal seperti ini gitu loh. Kira-kira menurut Anda gitu loh. Silahkan Anda menilai sendiri. Tapi bagaimanapun ini tetap saya garis bawahi dan saya tanggapin, karena ini sebagai konsekuensi saya untuk memberikan ya garis bawah lah sebagai ya argumen saya untuk memaknai dari akun yang berjudul namanya ini Abu Rayyan TV. Oke, saya langsung aja ya
analisa apa yang ditampilkan oleh akun Abu Rayyan TV ini. Oke, go. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data, nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama. Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi sholat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan sholat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah sholat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua yang sering digunakan untuk membolehkan bid'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara apa? Teropak engkau di dalam surga. Maka ibadah apa yang engkau lakukan?" Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal menjawab, "Tidaklah aku berwudu kecuali aku salat 2 rakaat." Nah, ini Bilal melakukan ibadah sebelum Nabi menganjurkannya. Hadisnya sahih. Maka jawabannya kata para ulama, ini syubhat udah basi ya jemaah. Udah basi. Ya, udah berlumut malah. Bukan basi lagi. Kata para ulama, orang yang berdalil demikian secara tidak langsung dia menuduh Bilal melakukan bid'ah. Ini kekejian dan kedustaan terhadap Bilal. Tidak mungkin seorang sahabat Nabi melakukan suatu ibadah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Yang pertama. Yang kedua, andai kata Bilal melakukannya sebelum Nabi menyuruhnya, tetapi Nabi mengikrar, diikrarkan oleh Nabi, tidak diingkari. Ikrarnya Nabi adalah hadis, adalah hujjah. Ya, ikrarnya Nabi adalah hujjah. Tidak ada pengingkaran dari Nabi setelah beliau mengetahuinya. Ini adalah hujjah dalam Islam. Ya. Nah, kalau sekarang kita melakukan suatu ibadah yang belum ada di masa Nabi, siapa yang mengikrar? Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi udah nggak ada. Siapa yang mengikrar? Ikrar yang menjadi sumber hukum dalam Islam hanya ikrarnya Nabi. Ikrar oknumnya sahabat saja tidak menjadi hujjah dalam Islam, apalagi ikrar sebagian oknum yang dikatakan ulama. Oke. Di sini Madia akan membahas dulu ya apa yang ingin disampaikan atau yang diberi judul dari akun ini. Di sini kata-kata yang bisa saya garis bawahi adalah subhat. Apa itu arti subhat sebenarnya dalam Islam itu gitu loh. Di sini malah judulnya subhat uas itu gitu loh. Jadi ini kalau di dalam istilah Islam itu subhat adalah merupakan yang menyatakan tentang keadaan gitu loh. Keadaan itu, peristiwa itu bentuknya samar tentang kehalalan atau keharaman dalam sesuatu gitu loh. Terus bisa juga subhat itu merujuk kepada suatu keadaan kerancuan berpikir dalam memahami suatu hal yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau begitupun sebaliknya. Jadi kalau saya nilai dari judul ini, kira-kira nilainya itu positif atau negatif buat UAS gitu loh. Itu aja yang perlu saya nilai. Kan judulnya sangat gimana gitu. Subhat UAS menuduh Bilal melakukan bid'ah. Apa itu bid'ah? Nah, ini yang perlu harus saya garis. Bid'ah itu ada perbuatan yang di luar kebiasaan Nabi, yang dilakukan tidak pada zaman Nabi, itu berupa peribadatan atau amal-amalia
sesuatu hal yang tidak dilakukan pada Nabi Muhammad, artinya tidak ada risalahnya gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi dulu mengenai bid'ah, yaitu perbuatan yang di luar kebiasaan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam peribadatan atau amal-amal dalam ajaran Islam, itu amaliyah dalam ajaran Islam, itu bid'ah ya. Yang jadi permasalahan, saya tidak memfokuskan ke sana gitu loh. Sebenarnya untuk menjawab itu sudah sangat jelas. Sebenarnya tidak perlu juga ada judul seperti ini gitu loh. Mengapa saya katakan tidak perlu judul seperti ini? Karena semua di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah sangat jelas. Kita dalam menjalankan kehidupan itu tentunya ada panduan, ada pegangan yang sudah diatur dalam tatanan kehidupan dalam hukum Islam itu sendiri, yaitu yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama atau para pemimpin gitu loh. Nah, kan situ sudah sangat jelas. Saya langsung aja ya bacakan dulu dalilnya agar hal-hal yang seperti ini tidak sampai dibuatkan judul-judul gitu, gimana gitu ya. Saya sih nggak kecewa, tapi masih banyak yang berfaedah gitu loh, yang lain gitu, yang hal yang lain yang masih banyak yang perlu diperjuangkan. Banyak sekali dari akun-akun di luar Islam itu yang perlu seharusnya pencurahan diri Anda, keilmuan Anda untuk menjawab itu semua gitu loh. Oke, saya bacakan aja surah An-Nisa ayat 59 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul ulil amri minkum. Fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairum wa ahsanu ta'wilan. Sadaqallahul azim. Nah, itu surah An-Nisa ayat 59 itu sudah sangat jelas. Apabila ada hal-hal yang seperti yang dibuatkan dalam video seperti ini, itu kan ada ulil amri, para pemimpin, para ulama, kalau dalam sekarang itu majelis ulama MUI, itu yang memutuskan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kalau pada saat di zaman sahabat, yaitu pada saat pembukuan atau ya pembuatan penjilitan Al-Quran, itu kan di luar daripada kenabian Muhammad SAW juga gitu loh, yaitu pada masa Utsman. Tapi itu sudah diputuskan, sudah dirapatkan atau dimusyawarahkan para ulama-ulamanya, para kiainya, para sahabat-sahabatnya pada masa itu, berembuk sudah untuk menjilidkan atau membukukan Al-Quran gitu loh. Yang mana pada saat itu Al-Quran masih berupa lembaran-lembaran, ya berupa bentuk-bentuk yang belum terbukukan seperti sekarang ini. Nah, itu diambil inisiatif oleh Utsman. Nah, sekarang Utsman itu adalah ulil amri, para pemimpin, para khalifah pada saat itu. Apa boleh mentaati hal-hal yang seperti itu gitu loh? Gimana hukumnya mentaati seperti itu? Nah, hukumnya ya memang wajib, karena sudah diikrarkan di dalam Al-Quran itu sendiri, sudah ada dasarnya. Nah, hal-hal seperti itu maksud saya tuh yang tidak
tidak perlu sampai dipersoalin gitu loh, dipersoalkan, apalagi sampai dibuat judul subhat was gitu loh, menuduh Bilal lah apalah, itu hal-hal itu nggak penting lagi dibuat dimasalahin gitu loh, nggak penting lagi, karena hal-hal seperti itu sama aja itu ya, hal-hal yang tadi seperti saya bilangin tadi, seperti saya sampaikan tadi, masih banyak persoalan yang lebih berfaedah gitu loh, yang bermanfaat untuk kepentingan Islam itu sendiri. Artinya saya tidak mau membuat hal-hal begini menjadi gimana gitu. Masih banyak sekali lagi yang berfaedah gitu loh. Karena ini semua masalah ini sangat cukup jelas. Karena hak yang utama itu pertama Al-Qur'an. Ya, yang kedua Al-Hadis, baru para pemimpin yang memutuskan masalah-masalah hukum terkait dalam kondisi sekarang ini gitu loh. Ya, sekarang juga masih banyak kaidah-kaidah hukum yang harus digali, yang untuk ditetapkan hukumnya. Tentunya para ulama-ulama sudah tahu cara kaidah-kaidah itu dalam menentukan hal-hal hukum itu gitu loh. Saya mungkin tidak bahas itu. Yang jelas dengan 3 ini, dengan surah An-Nisa ini sudah menjawab semua persoalan yang tadi gitu loh. Sebenarnya tidak perlu dibahas lagi apalagi sampai pencitraan judul seperti ini gitu loh. Oke, saya kira ini dulu ya yang untuk menanggapin masalah subhat tadi, subhat atau bid'ah tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.